Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara-saudara kirim kepada kami. Dan tetapi sebelumnya, sebelum kita mulai menjawab ini, kalau untuk saudara yang belum melakukan, tolong untuk subscribe dan juga untuk klik itu tanda loncengnya dan like-nya serta share dengan teman-teman saudara supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan seperti yang saudara telah mendapatkan sekarang. Kalau saudara merasa terberkati dan ingin membantu di dalam memperkembangkan pelayanan ini, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, bantuan itu saudara bisa mengirimkan melalui nomor rekening bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa juga menelpon Romo Yakobus yang ada di teleponnya ada di bawah ini juga. Atau saudara ingin berkunjung ke Gereja Ortodoks, saudara bisa melihat nanti di akhir daripada video ini ada daftar daripada cabang-cabang kami yang ada di mana-mana tempat, dan saudara bisa mengunjungi salah satu dari tempat itu. Kalau memang belum ada, saudara ingin supaya di tempat saudara ada perintisan cabang Gereja Ortodoks dan saudara ingin belajar, saudara juga bisa mengirim atau mengkontak Romo Yakobus meminta untuk pelajaran itu, dan mungkin kami akan kirimkan seseorang ke sana. Mungkin saya sendiri akan datang ke sana. Terima kasih. Kali ini pertanyaan masih melanjutkan pertanyaan dari saudara. Maaf saudara ya, karena ini saudara nama yang saudara pakai di sini. Jadi biarpun saya rasa nggak enak menyebutkannya, tapi ya sudahlah, ini yang nama yang ada. Saudara Begu Ganjang, ya, karena kata Begu Ganjang itu artinya hantu atau setan gitu ya, jadi maaf ini. Dari Medan, pertanyaan yang selanjutnya yang saudara tanyakan, karena saudara ada 5 pertanyaan ini pertanyaan yang kedua. Di mana kealahan Yesus saat dia menjadi manusia? Apakah dia tinggalkan di surga? Mengapa Yesus harus menerima kekuatan dari malaikat padahal dia Allah? Lukas 22 ayat 43. Saudara, ketika Yesus jadi manusia, jadi tidak berarti hilang sifat aslinya. Bukan seperti kalau batu jadi kapur, sifat batunya hilang lalu kapur yang ada. Kucing jadi anjing, sifat kucingnya hilang lalu yang anjingnya yang ada. Kata jadi di sini dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat, yang jadi manusia itu bukan Allah Bapa. Yang jadi manusia itu Firman. Allah Bapa masih ada di surga. Itulah sebabnya waktu Yesus jadi manusia, dia bisa berdoa kepada Allah Bapa. Tidak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri. Buktinya waktu dia berdoa, dia menengadah ke langit. Menunjukkan dia menadah ke tempat tinggi. Kita baca Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Stop. Demikianlah kata Yesus, ia menengadah ke langit. Bapa. Dari sikap tubuh ini menunjukkan bahwa Bapa itu tempatnya di langit. Dan Yesus berdoa kepada Bapa di sana. Jadi yang jadi manusia itu bukan Bapa, yang jadi manusia itu firman-Nya Bapa. Ya memang ada ajaran mengatakan begitu, tapi itu bukan ajaran Alkitab. Bukti-bukti Alkitab tidak mengatakan begitu. Waktu Yesus dibaptis, coba kita baca di dalam Matius pasal 3 ayatnya 14 dan 15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya,
Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Nah, maksudnya Yesus tidak perlu dibaptis karena baptis itu ada kaitannya dengan dosa. Yesus tidak berdosa. Maka Yohanes menolak. Aku yang perlu dibaptis oleh engkau yang datang padaku. Ya, dia bertanya dalam keheranan. Tetapi, teruskan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, menggenapkan kehendak Allah yang gimana? Biar itu terjadi. Ini katanya tidak ada kaitannya dengan dosa. Sebab firman Allah nggak mungkin berdosa. Ya, firman Allah yang memiliki kodrat ilahi tidak mungkin berdosa. Tetapi dia lakukan ini untuk tujuan sesuatu. Apa tujuannya? Yohanes 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Nah, Israel. ini kata Yohanes. Aku dulu tadinya tidak tahu, tapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan. Nah, ini tujuannya. Kehendak Allah yang hendak digenapi oleh Yesus melalui baptisannya bukan terkait dengan dosa. Makanya dia mengatakan biarlah ini terjadi. Karena Yohanes tahunya cuma satu. Baptisan adalah untuk pengampunan dosa. Baptisan adalah untuk orang yang bertobat. Makanya Yesus mengatakan baptisanku bukan untuk tujuan itu. Biarkan itu dilakukan. Dan Yohanes mengatakan itu dikarenakan dia membaptis tujuannya supaya dia dinyatakan. Dinyatakan sebagai apa? Kembali kepada Matius 3 tadi. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka. Berarti kalau langit terbuka terus? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Nah, turun berarti ke roh Allah itu atasnya. keluar dari langit itu, dari berasal yang ada dari langit itu. Siapa itu? Dari Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Iya, tak? Bapa, Makanya Roh Kudus dari langit karena keluar dari Bapa. Kalau gitu Bapa ada di langit itu, dalam artian Bapa ada di tempat tinggi. Bapa tidak turun jadi Yesus itu, tidak. Yang jadi Yesus itu adalah firman. Teruskan dalam Matius tadi. lalu terdengarlah suara dari sorga yang Nah, mengatakan, suara dari surga, maka lambangnya langit itu. Berarti yang di surga itu suaranya siapa? Itu suaranya Bapa. Jadi Bapa tetap ada di sana, biarpun firmannya turun jadi dari ke dunia. Firman itu tidak meninggalkan kesatuannya dengan Bapa, sehingga Bapa pun masih bisa bersuara. Jadi firmannya Allah itu pada saat dia menjadi manusia, dia tidak juga meninggalkan kesatuannya dengan Bapa. Jadi, kalau pertanyaan saudara, di mana kalan Yesus saat dia menjadi manusia, apakah ditinggalkan di surga? Memang firman itu benda, buku gini. Mungkin pikiran saudara ya, kalau dari pertanyaan kemarin, seolah-olah saudara berpikir firman itu artinya buku. Bukan. Firman itu kata-kata, dan sebelum itu diucapkan kata-kata itu sebelum diucapkan wujudnya akal di dalam otak kalau manusia. Jadi firman itu kata-kata seseorang kalau itu orang dan satu dengan orang itu. Gimana firman itu bisa ditinggalkan? Kalau saya di Bogor sini, saya lagi di Bogor ini, ya firman saya dengan saya. Kalau saya pergi ke Jakarta umpamanya nanti sore, bisakah saya meninggalkan firman saya? Ini saya loh, manusia loh. Bisakah saya ambil, saya taruh di stoples, saya taruh di lemari situ? Ya enggak lah. Ini manusia. Apalagi Allah yang wujudnya roh. Jadi firman ini perlu saudara yang mengerti dulu. Firman itu wujudnya bukan buku kitab, bukan tulisan. Tidak bisa ditinggal. Satu dengan yang punya firman. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Nah, itu dengan kan. Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu satu dengan Allah. Tidak bisa pisah. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan artinya aku dan Bapa sama saja, tidak. Sebab bahasa aslinya satu di sini menunjuk kata netral. Hen.
bukan kata yang menunjuk pribadi, heis. Kalau itu kata yang menunjuk pribadi yang sama, aku dan Bapa adalah heis. Bukan aku dan Bapalah adalah hen. Di sini hen. Satu dalam hakikatnya, hakikat keilahiannya. Dan kata aku dan Bapa ini menunjukkan dua. Adalah, itu dalam bahasa aslinya berbunyi, esmen itu, kami adalah. We are. Jadi adalahnya ini we are, menunjukkan memang ada dua tapi satu. Seperti ini, dua kata-kata saya dengan saya. Dua tapi satu gitu loh. Allah dan firman-Nya kelihatannya dua tapi satu di dalam dia. Makanya firman itu bersama dengan Allah. Jadi kalau saya saja kata-kata saya itu tidak pisah dengan saya. Saya dia wujud tubuh ini loh. Dan kata-kata saya bukan wujud kertas keluar dari mulut saya, kan enggak. Apalagi firman-Nya Allah ketika disebut Yesus disebut firman, bukan dalam arti buku ini. Ini pertanyaan saudara dari kemarin. Bahwa bagaimana itu firman itu, apa itu pertanyaan kemarin itu. Apakah Alkitab dengan bukankah Alkitab adalah firman Allah? Jadi pengertian saudara, firman itu tulisan buku, bukan. Buku itu firman yang tertulis, dicatat setelah dinyatakan. Tapi firman itu ada di dalam Allah. Demikianlah ketika firman itu jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman itu tetap satu dengan Allah. Gimana kok bisa begitu? Ya kata-kata saya pun bisa satu. Sekarang ini kata-kata saya ini. Nanti setelah selesai ini, kata-kata saya menjadi apa? Firman itu kata-katanya Romo Daniel itu menjadi video. Benar? Nah ketika kata-kata saya jadi video, apa saya kehilangan kata-kata saya? Enggak. Tetap satu. Ini pisah dari saya kelihatannya. Tapi kata-kata itu saat satu tetap satu dengan saya. Pemikiran yang ada dalam kata-kata dalam video itu dengan pemikiran yang ada dalam diri saya tetap satu. Demikianlah firman-Nya Allah. Ya, saya umpamakan firman itu jadi manusia. Ya manusia itu videonya tadi atau kasetnya gitu loh. Keilahiannya itu kontennya, isinya satu dengan firman yang berada di Bapa, yang Bapa masih mengatakan inilah anakku yang kekasih itu. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat 5. Ketika Yesus menampakkan diri dimuliakan dengan dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Coba kita baca. Oleh sebab itu ya Bapa, Matius pasal 17 ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Nah iya, di sini Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Terus? Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Menunjukkan awan itu langit tadi, seperti yang dalam kasusnya Injil Matius di dalam pasal 3 tadi. Menunjukkan Bapa itu ada di langit, yang kepadanya Yesus berdoa, lalu dia mengadah ke langit. Lalu dari surga suara itu, berarti langit itu simbolnya surga tadi. Terus? Inilah anak yang kukasihi. Nah, siapa yang ngomong ini? Yang dari langit tadi, yang dari surga itu, itulah Bapa. Berarti Bapa masih punya kata-kata, punya firman. Firman-Nya Allah itu satu di dalam diri Allah, tidak pisah dari Allah, tapi juga hadir di dalam wujud inkarnasinya menjadi manusia. Jadi tidak bisa ditinggal begitu, enggak. Ya. Terus kan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti kalau itu Bapa kan, ketika menyebut di Yesus sebagai inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Kalau dia suara itu menyebut Yesus itu anak, berarti dia Bapa itu, gitu kan? Jadi ketika firman itu menjadi manusia, Allah bukan jadi bisu. Allah tetap memiliki firman itu, meskipun firman itu tidak terbatas hanya pada suara itu saja. Firman bisa menampakkan diri. Itu firman-Nya Allah, karena Allah Maha Kuasa. Kalau saya kan tidak, firman saya ya wujudnya ini. Kata-kata bisa jadi buku, bisa jadi kaset, bisa jadi rekaman, bisa jadi video, cuma itu aja kalau saya. Kalau Allah, kata-katanya bisa berwujud apa saja, bermanifestasi, termasuk menjadi manusia. Jadi kata menjadi di sini bukan berubah, saudara. Kalau dalam kasusnya Allah.
Karena dia tidak berubah, dia tetap satu dengan Allah. Apa menjadi di sini artinya? Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Mengapa? Karena Allah itu tidak berubah, tidak mungkin bisa berubah. Ketika firman-Nya jadi manusia itu tidak mengubah diri Allah, Allah tidak berubah. Sebentar sebelum itu. Kita lihat di dalam Maliaki pasal 2 ayat 6. Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ya, bahwa aku Tuhan tidak berubah. Kalau sampai Allah kehilangan firman, Allah berubah. Dan ini bertentangan dengan kitab suci. Oleh karena itu dalam diri Allah tidak ada perubahan, tidak ada yang baru, semuanya kekal. Sebab kalau ada yang baru itu makhluk. Oleh karena itu ketika firman jadi manusia, tanpa berubah dari keilahiannya, tetap satu dengan Bapa, dia mengambil, bukan mengubah dirinya. Dia mengambil sesuatu yang baru dalam dirinya, tanpa mengubah esensi dirinya. Coba kita baca dalam Filipi tadi. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap Dalam rupa Allah, karena firman itu satu dengan Allah, maka dalam rupa Allah dalam arti memiliki kesamaan, kesatuan di dalam hakikat tadi, ya. Yang seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi. Aku dan Bapa adalah satu dalam hakikat keilahiannya. Terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan setara, dalam arti sama keilahiannya, gitu. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya Mengosongkan sendiri. diri dalam arti keilahiannya itu ya tetap di situ, tapi nggak dinampakkan gitu loh. Coba kita lihat ya, kalau nanti kembali lagi ke situ, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah Dalam dia, manusia Yesus yang satu itu dengan kodrat, dengan hipostasisnya atau pribadinya yang satu itu. berdiam secara jasmani. Nah, di dalam wujudnya yang jasmani, yang wujud manusia ini berdiam apa? Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Seluruh kepenuhan Allah tadi. Jadi kealahan yang dimilikinya, yang kealahannya yang sama dengan Bapa yang disebut setara tadi, itu nggak hilang, nggak ditinggalkan di surga, juga hadir dalam dirinya, sebagaimana itu hadir dalam Bapa, semuanya ada kealahan yang satu. Dalam wujud yang manusia itu, kepenuhan kealahan ada di dalam dia. Makanya kita lanjutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 tadi. melainkan telah mengosongkan dirinya Mengosongkan sendiri dirinya, artinya keilahiannya tidak hilang tapi tidak dinampakkan gitu loh. Karena keilahiannya ada di dalam wujud jasmaninya itu. Terus dan mengambil rupa seorang hamba. mengambil rupa, bukan berubah ya. Jadi menjadi di sini mengambil. Saya mengambil buku ya. Ini ada buku, ini ada Romo Daniel, saya ambil. Romo Daniel ini dia berubah, tetapi ada sesuatu tambahan di sini. Tanpa mengubah saya. Demikianlah tanpa berubah dari kodrat aslinya sebagai yang ilahi. Karena keilahian tetap tinggal dalam dia dalam wujud jasmani tadi. Dia telah mengambil kemanusiaan. Mengambil apa? Mengambil Ayat 7. rupa seorang hamba Mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya orang Kristen mengatakan Yesus itu punya dua kodrat dalam satu pribadi. Ini yang dikatakan Injil. Yesus mempunyai dua kodrat, tapi dalam satu pribadi. Kodrat ilahinya tadi, kepenuhan kealahan tadi, itu kodrat ilahinya. Kodrat manusianya adalah wujud jasmani tadi. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Dalam segala hal, apa? ia harus disamakan dengan Ia saudara-saudaranya. harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu manusia yang lain, termasuk kita. Jadi dalam segala hal, tubuh, jiwa, roh, perasaan, pikiran,
rasa capek, bisa lahir, bisa mati, bisa sakit. Ya, bisa makan, bisa minum, bisa lapar, itu kan. Karena dalam segala hal dia menjadi seperti manusia, tapi dia tidak kehilangan kodrat aslinya, hanya tidak dinampakkan, hanya dikosongkan, tetapi seluruh kepenuhan ilahi itu tinggal di dalam dia. Jadi ketika Yesus jadi manusia, tanpa keilahiannya itu pisah dari dirinya, dan dia tetap satu dengan Bapa, dan Bapa tidak kehilangan firman-Nya, dia juga berwujud manusia. Ya, maka dikatakan di mana kesalahan Yesus saat dia menjadi manusia? Apakah ditinggalin surga? Enggak, ya ada dalam dirinya, hanya tidak dinampakkan, dikosongkan. Karena di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi saudara, coba ubah dulu cara pikirnya. Firman itu bukan artinya kitab, bukan artinya buku. Firman itu kata-kata, pernyataan diri Allah. Makanya pernyataan diri Allah ujungnya bukan hanya suara saja. Maka bisa jadi manusia, bisa menyatakan ini, menyatakan itu. Karena kata firman itu bukan terbatas pada suara, tapi bentuk dan semua karya yang dilakukan oleh bentuk itu. Nah, bentuk jadi manusia, karya semuanya itu. Lahir, mati, disalibkan, bangkit, itu semua adalah pernyataan dari firman. Jadi yang disebut firman itu dalam Yesus bukan hanya suaranya saja, seluruh keberadaannya, seluruh karyanya. Itulah firman, yaitu penyataan diri Allah. Dia yang menyatakan Allah. Coba kita baca dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang menyatakan Bapa itu anak tunggal Allah adalah firman yang jadi manusia ini. Jadi kalau dia yang menyatakan bukan hanya suaranya saja, ya dirinya, ya pribadinya, ya ajarannya, ya karyanya dari lahir tanpa campur tangan laki-laki sampai mati lalu bangkit lagi. Ini semua firman itu. Bukan hanya suara kata-kata. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan firman di dalam diri Yesus. Jadi kalau begitu ketika dia jadi manusia, ya betul-betul manusia dalam segala hal, kata Alkitab. Sampai dalam hal bisa mati. Kita baca ke Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini loh dari darah dan daging. Maka ia juga Maka menjadi iya sama. firman itu juga apa? Menjadi sama Menjadi dengan mereka. sama dengan mereka, dengan kita manusia. Itu persis seperti kita. Terus Dan mendapat bagian dalam mendapat keadaan bagian mereka. dalam keadaan manusia, punya rasa takut, punya rasa gembira, punya rasa khawatir. Orang namanya manusia. Kalau enggak ya enggak jadi manusia. Dalam segala hal. Di sini dikatakan apa? Dalam segala hal dalam ayat 17 tadi, tapi di sini dikatakan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Terus Supaya oleh kematian. Kematiannya. Kalau dia tidak jadi manusia, dia nggak bisa mati. Kalau dia tidak masuk mati, nggak bisa mengalahkan kematian, masuk ke dalam kubur lalu bangkit, tidak bisa. Maka dia dalam segala hal menjadi seperti kita, termasuk rasa takut. Maka ini terkait dengan kata-kata saudara. Tanya pertanyaan saudara, mengapa Yesus harus menerima kekuatan dari malaikat padahal dia Allah? Lukas 2 ayat 3. Dia bukan hanya Allah, dia juga manusia. Sebagai manusia yang sama seperti kita dalam segala hal, dia punya rasa takut. Loh, kenapa kalahnya tidak interupsi, coba tidak ada takut? Loh, kan dikosongkan. Kalau kalahnya interupsi, dia tidak bisa menjadi manusia sejati. Dia betul-betul harus merasakan kemanusiaannya itu seutuhnya, sesempurnanya, sesejatinya, termasuk rasa sakit itu. Rasa takut itu. Itulah sebabnya dia perlu mendapat kekuatan dari malaikat, sebab dia harus merasakan deritanya manusia menjadi seperti kita dalam segala hal. Merasakan keadaan jadi manusia itu. Jadi dia bukan manusia setengah dewa atau manusia jadi-jadian, tidak. Dia total manusia sehingga punya rasa takut ini. Makanya saudara harus lihat, Yesus bukan hanya Allah saja. Dia Allah kalau kita lihat bahwa dirinya sebagai firman, tetapi kealahannya pada saat inkarnasi itu dikosongkan, disembunyikan.
Tapi dia manusia total sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Cuma itu aja. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya Yaitu Yesus, imam besar kita. bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, termasuk takut itu. Sebab kalau dia tidak bisa merasakan, dia bukan sama seperti kita, katanya dalam segala hal. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Terus Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Termasuk dicobai rasa takut ini. Makanya dia perlu dikuatkan. Terus kan? Hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya dengan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Tapi dia merasakan kelemahan seperti kita, dia merasakan dicobai seperti kita, hanya dia tidak tunduk pada pencobaan itu, sehingga tidak berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau berbicara tentang Yesus, jangan hanya melihat Allahnya saja, tapi dia juga manusia sama seperti kita. Di mana kealahan dibuktikan? Ya setelah dia bangkit kan. Dia mengalahkan kematian, tidak ada manusia bisa mengalahkan kematian. Allahnya secara utuh dinyatakan di dalam wujud kemanusiaannya, sehingga kemanusiaannya ikut dimuliakan di dalam keilahiannya itu, sehingga dia memiliki tubuh yang mulia dengan tubuh yang sama yang tadinya dimiliki waktu di dunia ini. Sekarang tubuhnya itu masih ada. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus tiba-tiba jadi debu di atas. Nggak ada. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Nggak ada dalam Alkitab catatan seperti itu, bahwa tubuh Yesus itu hilang jadi debu. Nggak ada itu. Setelah bangkit ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan awan mereka. ini lambang kehadiran ilahi, maksudnya dia masuk ke alam ilahi. Nggak ada kan? Dia naik, langsung awan menutupnya. Nggak dilihat oleh para rasul, tiba-tiba pecah jadi debu, kan? Nggak ada. Dia langsung dengan tubuh itu naik ke surga, dan dikatakan dalam Markus pasal yang ke-16 ya, ayat yang ke-19 disebutkan oleh Markus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Terangkatlah ke surga, Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Allah. Duduk. Kalau sudah jadi abu, yang duduk apanya? Kalau dia hilang jadi debu, yang duduk apanya? Terangkat ke surga, lalu duduk. Ya masih ada wujud kemanusiaannya, hanya sekarang kemanusiaannya itu didominasi oleh kemuliaan ilahinya, sehingga berwujud tubuh yang mulia. Bukan tubuh seperti sekarang ini. Wujudnya ada, tapi sudah dikuasai oleh kemuliaan ilahi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus, ya ini waktu Stefanus waktu itu mau dirajam oleh orang Yahudi dengan batu. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Masih ada itu wujud kemanusiaannya itu. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam wujud apa? Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus akan datang dari situ, dari mana? Dari surga. Berarti sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Yang akan mengubah tubuh kita itu, jadi nanti kalau dia datang itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti di surga itu Yesus punya tubuh, hanya tubuhnya tubuh mulia, tidak terus hilang jadi debu atau menghilang jadi gas. Tidak. Tubuh itu masih ada, tapi didominasi oleh keilahiannya, sehingga kelemahan tubuh kemanusiaan ini sudah nggak ada. Tubuh yang telah terjatuh ini. Demikian kalau begitu,
Yesus tetap memiliki kemanusiaan itu. Setelah dimuliakan, setelah bangkit mengalahkan kematian, kemanusiaannya dimuliakan. Pada waktu sebelumnya, ya dia mengalami seperti kelemahan kita, termasuk rasa takut. Sehingga dia harus dihibur oleh malaikat ini. Coba kita baca Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan Iya kepadanya. toh? Nah ini jawabannya kok beri kekuatan? Ya karena dia jadi manusia. Mendapat bagian dalam segala hal seperti kita. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 tadi. Coba kita baca lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, termasuk ketakutan ini. Karena dia merasakan lemah, takut, dihibur oleh malaikat. Karena dia jadi manusia sempurna dan sejati. Meskipun bukan manusia biasa. Karena dia manusia penjelmaan dari firman-Nya Allah. Jelasnya saudara ya? Jadi kalau begitu saudara harus bedakan, yang disebut firman itu bukan buku. Firman itu kata-kata yang keluar dari seseorang, kalau itu orang. Kalau Allah, ya keluar dari Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Sebab aku keluar, lalu datang ke bumi dari Allah. Nah, kata-kata saya ya keluarnya dari saya. Jadi ketika Yesus disebut firman bukan artinya dia jadi buku, itu enggak. Ya jadi manusia itu. Jelas ya saudara ya? Saudara harus mengubah dulu cara pikirnya. Jadi ketika berbicara tentang firman, ya itulah firman yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan, firman yang digunakan untuk menyatakan diri, firman yang akhirnya diturunkan menjadi manusia. Selama pemikiran saudara firman dalam arti buku, saudara akan kerepotan sendiri nanti. Ya, buku ini adalah firman dalam pengertian catatan dari penyataan firman itu, yang catatan ini diilhami oleh Roh Kudus pencatatnya, bukan buku biasa gitu loh. Maka ini firman karena Roh Kudus yang mengilhamkan. Baik, ya saya kira itulah yang dapat saya berikan untuk saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.